Halo teman-teman mahasiswa, kembali lagi bersama saya. Pada kali ini kita masuk di pertemuan yang ke-6. Video ini dibuat untuk memandu teman-teman mahasiswa dalam mengerjakan modul praktikum pertemuan yang ke-6 pada kuliah pemrograman perangkat bergerak. Seperti apakah modulnya itu? Mari kita buka bersama-sama dan kerjakan bersama-sama. Baiklah, sekarang kita sudah masuk di modul praktikum pertemuan 6. Pada modul ini kita lihat ya, di sini kita akan mempelajari tentang recycler view. Di recycler view ini kita akan menggunakan dengan 3 buah tampilan. Yang pertama tampilan list, lalu tampilan grid, lalu tampilan card view. Dan juga ada tambahan yaitu penggunaan icon launcher. Baik, langsung saja kita mulai pada bagian yang pertama yaitu recycler view list. Sebelumnya teman-teman diharapkan untuk mempersiapkan persiapannya dulu. Yang pertama tentunya Android Studio, device Android atau emulator, kabel data, lalu yang keempat membuat sebuah modul baru dengan nama praktikum 6. Oke, sekarang kita akan membuat dulu modul barunya itu. Di sini projectnya sudah saya buka. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membuat praktikum 5 ya di sini. Jadi sekarang kita menambahkan modul baru di sini. Jadi nanti totalnya ada 4 buah folder di sini. Ada app, life cycle app, praktikum 5 dan praktikum 6. Seperti biasa, membuat modulnya seperti ini. Pilih yang font tablet. Praktikum 6, jangan lupa ini di luar ya. Titik 2 praktikum 6. Oke, sudah. Package-nya otomatis, language-nya Kotlin, minimum SDK-nya saya menggunakan API 21 atau Android 5 atau Lollipop. Kita pilih next. Pilih yang empty activity. Selanjutnya biarkan tetap main activity. Kalau sudah, kita tekan finish. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini nanti akan ada muncul window add file to Git ya. Kita pilih add. Nah, dengan memasukkan ke file ke Git ini bukan berarti terus nanti filenya udah langsung masuk di GitLab ya. Jadi file ini hanya baru masuk ke dalam Git secara lokal. Nanti juga masih perlu dilakukan commit dan push. Kita tekan tombol add lagi, tunggu proses sinkronisasinya selesai. Oke, sekarang sudah selesai. Kita melihat di sini sudah ada modul praktikum 6. Lalu activity-nya juga sudah terbentuk di sini. Ada activity main, XML sama main activity.ht-nya. Oke, sekarang kita lanjut melihat apa lagi yang harus kita lakukan setelah modulnya selesai dibuat. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah dependensi di Gradle. Gradle-nya milik praktikum 6. Nah, dependensi ini nantinya akan di-download melalui internet ya. Jadi setelah kode ini dimasukkan, teman-teman pastikan laptopnya terkoneksi dengan internet karena nanti akan mendownload secara langsung. Ini di copy. Dimanakah Gradle yang sesuai modul itu? Yang sesuai modul adalah yang modul praktikum 6 ini ya. Modul praktikum 6 kita buka. Nah, sekarang pastikan yang dibuka adalah yang praktikum 6, bukan yang praktikum 5 atau yang lainnya ya. Setelah itu masuk ke dependensi.
tambahkan di sini. Nah, nanti akan ada 3 buah dependensi yang ditambahkan. Yang pertama recycler view, yang kedua circle image view, yang ketiga adalah glide ya. Masing-masing nanti tiga-tiganya ini akan kita pakai. Nah, agar dependensinya ini masuk, kita tekan tombol sinkron yang ada di sini, sinkron now. Tunggu prosesnya sampai selesai. Sekarang sinkronnya sudah selesai ya. Selanjutnya kita lihat apalagi yang ada di dalam modul. Selanjutnya kita akan membuka activity main XML. Ini ya, activity main XML. Tambahkan kode berikut untuk membuat sebuah komponen recycler view. Nah, coba kita akan tampilkan seperti ini. Nah, secara default ini teks ya, teksnya kita pakai, jadi kita hapus. Nah, kita hapus. Nah, kosongan seperti ini, lalu kita masukkan recycler view di sini, atau kita bisa drag ya seperti ini. Nah, oke. Terus sesuaikan saja layoutnya. Ini kenapa ini? Coba bagian layoutnya kita buat match ya. Lalu apalagi nih yang kurang? Match, lalu margin start, margin startnya 16, top end nya 16 semua ya. Oke, selanjutnya apalagi? Constraint bottom up and topnya ke parent semua. Oke, kita buat ke parent semua. Ini ya, tinggal tarik ke atas. Udah, kalau seperti ini dia udah ke parent. Ini juga lakukan juga. Ini lakukan juga. Yang bawahnya 16 nih. Oke. Ya. Coba sekarang kita lihat kodenya sudah miripkah? Match parent, layout width sama height-nya ya, match parent. Tak ada ya. Wrap content ini sesuai match. Oke, kalau kita ganti langsung saja. Ya, seperti ini. Lalu tulisnya list item. Coba list item apakah ada di sini? List item. Nah, ini ada pilihannya adalah list item. List itemnya masih belum dibuat ya. List kita ketik saja sebentar di bagian sini item list. Oke, kita samakan saja dulu ya list item. Oke, selanjutnya jangan lupa kita buat sebuah ID, namanya recycler view atau kita singkat rf my data. ID
sini ya. Oke, sudah jadi. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membuat sebuah package baru dengan nama adapter. Oke, kita sudah berhenti bermain dengan XML-nya. Ini saya close dulu semua. Baiklah, jadi di modul praktikum 6 ini pastikan semuanya semua kita dikerjakan di praktikum 6 ya. Jangan sampai masuk di dalam modul yang lain. Masuknya di praktikum 6. Kalau sudah, kita akan buat sebuah package baru namanya adapter. Oke, kita buka di sini, klik kanan, pilih new, pilih package. Kita beri nama adapter, lalu tekan enter. Nah, sekarang sudah terbentuk adapternya, package-nya ya. Nah, selanjutnya yang keempat, kita akan membuat sebuah layout baru dengan nama item list. Oke, layout ini nanti root elemennya relative layout, source set-nya main, directory name-nya layout. Nah, untuk membuat layout, kita masuk ke folder res, lalu pilih layout. Nah, di layout ini kita klik kanan, pilih new, pilih layout resource file. Nah, lalu item list ya. Terus root elemennya relative layout, kita ganti, ini hapus. Sort setnya main ya. Directory name-nya layout. Oke, langsung tekan tombol OK. Kita klik add. Oke, sudah jadi. Selanjutnya apalagi? Selanjutnya di dalam item list ini kita akan menambahkan beberapa komponen ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah circle image view. Nah, circle image view itu apa? Seperti namanya ya, circle berarti dia digunakan untuk membuat sebuah komponen yang bulat ya. Coba kita copy seperti ini, kita tempel di sini, kita lihat hasilnya. Sebentar, ini saya tutup dulu. Ya. Nah, ini ya. Ini merah. Coba kalau merah kita alt enter dulu. Oke. Nah, seperti ini ya nanti hasilnya ya. Dia lingkaran. Lalu kita tambahkan di dalam layout, kita akan membuat sebuah layout namanya linear layout. Biar cepat ya, ini saya copy. Nah, kalau kita lihat di komponennya, komponen tree sudah ada layout ya. Ini image, ini yang circle tadi, lalu ini yang linear layoutnya. Nah, kita akan membuat sebuah di dalam linear layout ini kita akan tambahkan beberapa komponen, yaitu kita akan menambahkan dua buah tag view. Dua buah tag view ini tambahkan di dalam linear layout yang baru saja kita buat tadi. Nah, jadinya seperti ini. Oke, sebentar, ini masih ada yang kurang. Orientationnya vertikal ya, orientation. Lalu coba kita lihat lagi apa yang masih kurang.
sudah. Orientation, layout, width, height. Oke, di sini semuanya menggunakan match. Kalau di sini yang satu height-nya wrap ya, biar dia posisinya sesuai dengan ukurannya. Wrap itu kalau kita mau mengganti yang wrap layout height-nya, yang relative layout height-nya kita ubah menjadi wrap. Nah, seperti ini. Jadi nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, ini nanti akan menghasilkan sebuah list ke bawah seperti ini. Selanjutnya bagian sini merah, teman-teman sudah tahu ya kenapa merah. Tidak usah saya jelaskan. Resource value name, nama, deskripsi. Oke. Selanjutnya apalagi? Selanjutnya yang keenam, kita akan membuat sebuah kelas baru. Sebuah kelas baru di mana di dalamnya nanti kita akan membuat sebuah kelas atau bisa kita sebut sebagai interface ya di sini. Jadi nanti kelas ini akan digunakan sebagai bisa dibilang penampung dari data yang akan kita gunakan. Kita membuat sebuah kelas di dalam praktikum 6. Nah, di sini kita klik kanan, pilih new Kotlin file class. Sebentar, benar nggak ya? Saya ulangi. Oke, di sini ya, praktikum 6-nya Kotlin. Nah, lalu beri nama my data. Pilih yang kelas. Kalau sudah, tekan enter. Selanjutnya muncul seperti ini. Ini kita copy ya. Parcelize. Di sini nanti merah, lakukan import. Lakukan import juga. Oke, sekarang di my data ini ada variable name, ada variable description, sama ada variable foto. Nah, kalau kita lihat tadi ya, kita juga lihat di sini ada 3 buah komponen. Yang pertama item foto, lalu ini ya item foto, lalu item name, lalu item description. Nah, nanti masing-masing akan ditempelkan di XML ini. Selanjutnya apalagi? Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah adapter. Sebelum kita membuat adapter, baiknya teman-teman melakukan commit dan push terlebih dahulu ya, supaya setiap perubahannya itu dapat terekam dengan baik. Nah, sampai sini kita akan melakukan commit dan push. Di sini kita bisa gunakan version control di sini. Lalu kita bisa mengetahui default chain list. Nah, dari sini di sini ini adalah praktikum 6 ya. Jadi kita akan coba buat branch baru saja ya. Jadi nanti branch baru itu nanti akan di merge oleh asisten gitu ya. Jadi teman-teman di sini pushnya di branch baru, nanti biar asisten yang melakukan merge ke dalam masternya. Pada bagian version control ini, teman-teman silahkan klik kanan, pilih menu Git, pilih repository, pilih branch. Nah, pilih new branch, lalu kita ketikkan praktikum 6. Oke, lalu kita pilih create. Oke, sekarang project kita sudah check out pada branch praktikum 6. Itu artinya ketika kita melakukan commit dan push, maka itu sudah akan masuk ke dalam branch praktikum yang ke-6. Nah, di sini ada tombol centang ya, dimana artinya ini adalah untuk melakukan commit. Lalu kita pilih bagian apa saja yang akan kita commit, tentunya yang praktikum 6 ini.
praktikum 6 kita commit, kita berikan keterangan bebas ya teman-teman, namun jangan ngasal. Semisal di sini, ini sebenarnya tadi harusnya saya commit di awal ya, ketika membuat modul baru itu saya harusnya langsung commit. Misal pembuatan modul baru itu atau gini ya, saya cancel dulu. Ini saya akan melakukan commit untuk modul barunya saja. Itu artinya my datanya belum masuk, lalu list itemnya juga belum masuk, lalu apalagi ya tadi, ini juga seharusnya belum masuk, tapi oke, nggak apa-apa. Jadi item list sama my data jangan dimasukkan dulu, karena tadi ini harusnya di commit ketika modulnya pertama kali dibuat. Kita beri nama inisial praktikum 6 ya, praktikum 6. Nah, kita di sini bisa lihat branch-nya dia masuk ke dalam branch praktikum 6. Lalu kita bisa pilih commit and push ya secara langsung. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini Android Studio itu mendeteksi ada 2 warning ya. Abaikan saja dulu, langsung kita commit dan push. Nah, commitnya sudah selesai. Selanjutnya ini proses push. Kita tekan tombol push. Oke, pushnya sudah berhasil ya. Coba kita cek dulu di GitLab-nya. Oh, GitHub ya. GitHub. Mungkin tadi saya sebutnya GitLab ya. Oke, mohon maaf. Yang benar kita menggunakannya adalah GitHub, bukan GitLab. Oke, sekarang di sini sudah muncul praktikum 6 had recent push less than minute ago. Ada tombol compare and pull request. Ini idealnya jangan ditekan dulu ya. Compare and pull requestnya itu tekan nanti kalau project di praktikum 6 ini sudah selesai. Nah, di sini kita sudah melihat ada sebelumnya ada 3, ada 5 dan 6. Nah, nanti 6 itu akan kita pull request kalau sudah selesai. Itu artinya pull request itu adalah memerintahkan kepada asisten bahwa projectnya sudah siap dinilai dan sudah siap dilakukan merge. Nah, merge itu artinya adalah tadi kita sudah melakukan push ke branch 6 ya. Kita lihat di sini praktikum 6. Kalau di dalam praktikum 6 itu sudah ada folder praktikum 6-nya ini. Sedangkan kalau di master itu masih belum ada. Nah, nanti yang akan menggabungkan praktikum 6 ke dalam master itu adalah dari tim asisten. Jadi nanti teman-teman kalau memang sudah termerge, itu artinya GitLab teman-teman sudah dinilai. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah membuat my data. My datanya masih belum di push ya. Kita lihat di sini ada 2 item list sama my data, memang tadi saya tinggalkan. Oke, sekarang kita commit dulu 2 ini. Nah, create item list and my data. Oke, ini komentarnya ya. Kalau sudah, misal ini saya commit saja, commit. Nah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Kalau hanya baru melakukan commit, maka di GitHub-nya itu masih belum masuk di sini. Nah ya, ini praktikum 6-nya masih init praktikum 6, masih belum create item list sama my data. Kita harus melakukan push dulu. Sebentar, kok nggak muncul.
no change detection. Seharusnya ada ya di sini. Sebentar, refresh new default checklist. Oke, atau kalau di sini diklik kanan nggak ada, bisa langsung dari menu atas VCS, diklik lalu pilih yang git, pilih yang push. Nah, lalu tekan tombol push. Tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, sekarang kita refresh di bagian branch praktikum 6-nya sudah ada create item list and my data. Oke, kita lanjut lagi. Yang ke-8, selanjutnya kita akan membuat sebuah kelas baru. Kita beri nama list my data adapter. Di dalam adapter ya, pilih Kotlin file or class, pilihnya yang class list my data adapter, tekan enter, pilih add. Nah, selanjutnya adapter ini akan digunakan untuk mengontrol data agar dapat ditampilkan ke dalam item list, lalu ditampilkan item list ini lalu dikirimkan ke dalam recycler view-nya, sehingga nanti tampilannya bisa data banyak langsung tampil jadi satu halaman. Oke, sekarang kita akan menggunakan my data yang tadi kita buat di sini ya. My data ini akan kita pakai, kita panggil di sini. Nah, di sini merah karena my datanya belum diimport. Kita lakukan import dulu. Pilih yang praktikum 6 my data. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah inner class, di mana kelas inilah yang nanti akan menampilkan sebuah list view ya, list view yang akan ditampilkan ke dalam view-nya milik ini ya tadi, item list ini. Nah, kita copy dari sini. Oke, recycler view-nya kita import, view-nya kita import. Nah, glide ini yang tadi diambil dari dependensi, recycler view-nya juga ya tadi yang kita sinkron ya dari dependensi. Import juga. My data. My datanya masih merah, sebentar. My data private for list my data array list. Ini harusnya cukup seperti ini. Image item foto ini diambil dari item list XML. Ini juga sama. Oke, selanjutnya saya mau cek ini masih ada yang error. Datanya ya masih belum tampil. Oke, ya, dia masih error karena kita belum. Sebentar, ini. Oke, ini seharusnya ada di dalam kelas ini. Oke, kita belum memanggilnya melalui ini ya. Nah, sekarang
Masih belum muncul juga. Oke, abaikan dulu. Nah, sebentar, atau seperti ini. Hai data praktikum 6. Oke, abaikan dulu ya masalah 3 ini. Nah, selanjutnya pada bagian ini dia juga merah. Coba kita Alt Enter, maka dia akan merekomendasikan, mengimplementasikan membernya dari sebuah adapter pada recycler view ya, di list view holder ini. Nah, implement member ini kita klik ya atau enter. Nanti akan muncul 3 berikut ini, ada on create view holder, ada get item count, sama on bind view holder. Ini bisa satu persatu kita oke, atau gunakan tombol shift untuk memilih ketiganya. Nah, jika sudah terpilih seperti ini, kita tekan tombol oke, maka akan terimplementasi otomatis di sini. Selanjutnya masing-masing akan kita isi ya pada bagian on create view holder ini, akan kita isi seperti ini. Jadi pada on create view ini dia akan membuat sebuah view ya, untuk membuat sebuah view untuk view yang akan digunakan adalah item list. Oke, ini kita dulu. Nah, list ini adalah yang ini. Jadi item list ini akan dipanggil di bagian on create view holder. Bagian R-nya kita import juga. Item count-nya kita isi integer list my data size. Dan langsung saja return. Sebentar, atau langsung saja deh seperti ini. Ini fungsinya sama ya, seperti ini. Oke, ini hapus. Selanjutnya ini kita tambahkan holder pen seperti ini. Nanti saya jelaskan. Oke, ini saya cari dulu merahnya kenapa? Class private for list array my data recycler view adapter. List my data adapter, list view holder, override. Override create view. Oke, saya cek dulu.
atau coba ini saya kopas dulu ya semuanya, barangkali ada yang salah. Nah, member my data foto. Oke, coba saya oke, ketemu deh masalahnya. Jadi bukan ada di adapternya yang salah, tapi yang salah ada di kali. Nah, di sini data kelas jangan pakai kurung awal ini, terus ini hapus. Nah, ini masalah. Oke, simpan, kembali lagi ke sini. Sudah aman ya, aman untuk list my data adapternya. Selanjutnya di sini list my adapter masih berwarna abu-abu, itu artinya kelas ini masih belum dipakai oleh siapapun. Nah, sekarang kita lanjut. Selanjutnya kita akan menambahkan pada main activity.kotlin-nya, tambahkan fungsi get list my data. Nah, kita copy dulu ya semua. Kita copy dulu semua. Lalu masukkan di dalam main activity. Pada kelasnya ya, itu hanya di luar grid. Seperti ini. Di mana dia menggunakan di dalamnya akan menggunakan my data yang sama digunakan pada adapter ya, jadi yang ini. Lalu di dalamnya my data ini berisi nama, name, description, sama foto. Nah, name, description, sama foto ini nanti akan diisi dengan sebuah data, di mana datanya akan diambil dari sebuah file yang ada di dalam folder value strings.xml. Oke, kita abaikan dulu merah ini karena memang data ini masih belum ada di sini. Terus selanjutnya setelah datanya ditampung semua, dia akan melakukan perulangan, di mana perulangan itu akan mengisi ke dalam list my data. Lalu list my data ini nantinya akan dimasukkan ke dalam sebuah adapter milik yang ada di sini gitu. Oke, kita selanjutnya kita mengatasi merah ini ya. Merah ini kita atasi dengan string.xml. Lalu kita turun ke bawah. Oh, kalau di modul masih belum ke sana ya. Oke, kita ikuti saja dulu yang di modul. Jadi kita akan membuat sebuah fungsi yang namanya show recycler list ya. Kita copy. Kita masih di main activity. Nah, seperti ini. Kita add main data, masih ya, pilih activity main.xml. Nah, lalu di sini dia akan sebuah adapter yang kita buat tadi yang di sini. Apa? Listnya ini masih belum ada listnya. List ini adalah my data dalam bentuk array nantinya. Kita akan definisikan di atas. Oke, ini sudah aman. Lanjut lagi. Yang ke-12 kita akan masuk ke dalam main activity pada onGrid-nya. Mulai kita
akan memanggil datanya dan dimasukkan ke dalam recycler view. Nah, ini adalah dari mana? Dari sini ya, activity main.xml. Lalu listnya adalah ini. Lalu kita akan memerintahkan untuk menambahkan data ke dalam list. Data itu diambil dari getListMyData. Ini ya. Dia akan melakukan return sebuah list my data. Lalu returnnya itu akan dimasukkan ke sini add all. Kalau sudah add all, maka baru tampilkan recycle listnya. Recycle listnya itu berisi apa? Berisi pemanggilan adapter yang dimana di adapter itu nanti akan masuk view. Selanjutnya ini terakhir di tahap ini ya. Oke, betul. Nah, barulah kita masuk ke dalam string.xml agar data ini sudah ada di dalamnya. Oke, kita buka string.xml. Kita kopikan ya di sini semua. Copy, tempel di sini. Nah, ini adalah sebuah array. Kalau kita lihat di sini, array yang pertama string array-nya data name, string array yang kedua adalah data description, string array yang ketiga adalah data foto. Masing-masing dia memiliki dua item. Untuk name-nya ada dua, yaitu Wisata Pagubugan sama The Village Purwokerto. Lalu description-nya sama ya. Karena ini array berarti indeks pertama Wisata Pagubugan, maka description-nya pun harus sama, yaitu Wisata Pagubugan juga. Lalu item deskripsi yang kedua juga harus sama, yaitu tentang The Village. Untuk data fotonya itu juga harus sama. Yang pertama haruslah berupa ini, tentang gambar Wisata Pagubugan. Yang kedua tentang The Village juga. Nah, ini kenapa tadi pada bagian Gradle-nya kita melakukan import sebuah dependensi. Coba ya kita buka di apa saja. Ada recycler view, jelas ya, ini untuk membuat recycler view-nya. Circle image, ini untuk membuat gambar bulat. Lalu glide ini adalah untuk library yang digunakan untuk mengambil sebuah gambar dari URL. Itu artinya URL ini nanti gambarnya akan diambil lalu ditampilkan ke dalam aplikasi. Nah, gambar ini teman-teman nanti bisa cari sendiri di internet ya. Atau gini, ini kalau dibuka di browser, dia akan menampilkan sebuah gambar seperti ini. Nah, gambar ini yang nanti akan tampil di aplikasi. Selanjutnya kita cek di bagian main activity. Harusnya sudah merah, sudah tidak merah ya. Oke, sip. Sampai sini sudah selesai. Namun perlu diingat, karena di sini kita mengambil sebuah gambar dari internet, maka Android harus kita beri izin untuk mengakses internet. Akses ini akan kita masukkan di Android Manifest milik Praktikum 6. Android Manifest milik Praktikum 6 ya, jangan sampai milik yang lain. Sudah. Lalu kita akan coba melakukan running. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, sudah selesai. Kita lihat aplikasinya. Oke, sekarang sudah tampil seperti ini. Nah, ini adalah data yang tadi diambil dari string.xml, image-nya, lalu ada name-nya, ada juga deskripsinya.
Oke, tahap 1 sudah selesai sampai sini. Selanjutnya sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap Recycler View Grid, ada baiknya kita harus melakukan commit dan push terlebih dahulu agar setiap perubahan terekam dengan baik. Oke, kita langsung tekan tombol centangnya saja. Lalu pastikan semua yang akan dikomit sudah tercentang. Terus kita beri sebuah komentar, message ya. Message-nya di sini namanya apa tadi ya? Recycler View List. Recycler View List. Oke. Recycler finish gitu ya. Finish Recycler View List. Kalau sudah, pilih commit and push. Tunggu prosesnya sampai selesai. Oke. Ini seharusnya sudah masuk ke dalam branch praktikum 6. Coba kita cek branch praktikum 6. Tunggu sampai selesai. Kita refresh. Nah, finish recycle view-nya sudah ya pada praktikum 6. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu recycle view grid ya. Baiklah, sekarang kita lanjut lagi. Bagian yang kedua adalah recycler view grid ya, dimana tadi kita sudah mempraktekkan untuk yang list. Oke, selanjutnya untuk grid ini nanti kita akan menampilkan dalam bentuk menampilkan halaman grid ini atau tampilan grid ini menggunakan sebuah menu yang ada di kanan atas ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut, kita akan membuat sebuah menunya dulu. Untuk itu, mari kita buat menunya. Langkah pertama, kita akan membuat sebuah file dengan nama menu di dalam folder res ya. Oke, kita buka. New, pilih Android resource file. Kita beri nama menu, resource type-nya menu, source set-nya main, directory name-nya menu ya. Oke, kalau sudah kita tekan tombol oke. Oke, add. Nah, sekarang halaman menu sudah terbentuk. Selanjutnya pada file menu ini akan kita tambahkan beberapa item ya. Oke, ini typo, hapus. Oke, di dalamnya kita akan menambahkan 3 buah item, di mana item yang pertama untuk menampilkan list, item kedua untuk menampilkan grid, item ketiga untuk menampilkan card view. Oke, kita copy, kita tambahkan di menu bagian sini ya. Nah, sekarang ada 3 item. Bagian app kita lakukan import di sini. Nah, ini nggak perlu saya ajarkan ya, harusnya ini udah bisa nih. Ini tampil list, tampil grid, tampil card view. Selanjutnya item ini akan kita panggil
Oh, ini typo lagi. Oke, sebentar. Apakah memang typo atau saya salah buka modul ya? Oke, saya ternyata membuka modul yang lama. Nah, ini baru. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai cut view. Oke, sampai sini. Menambahkan item. Selanjutnya kita akan memanggil item ini melalui main activity. Main activity. Di sini pada bagian onCreate-nya ya, nanti akan kita panggil. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan onCreate option. Ada onCreate option menu, ada on option item selected, ada set mode. Nah, 3 fungsi ini kita copy, kita tambahkan di main activity sini ya. Nah, sekarang kita sudah punya tambahan 3 fungsi baru onCreate option menu. Itu artinya ini akan membentuk sebuah menu pertama kali, dan yang akan diambil adalah file menu.xml ini ya. Dipanggilnya adalah di sini. Ini untuk memanggil view-nya. Setelah view terpanggil, lalu ini on option item selected. Nah, ini fungsi ini digunakan untuk membaca item mana yang terpilih gitu ya. Item mana yang terpilih. Nanti item itu akan dalam bentuk sebuah ID. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di menu.xml item untuk tampil list ini adalah action list ID-nya, terus ada ID action grid, sama ada ID action card view. Nah, nanti ID ini akan dipanggil ke sini, set mode, lalu set mode pun mulai dipanggil, dan di sini jika nama ID-nya adalah action list, ini ya, action list, maka tampilkan recycler yang list. Recycler yang list adalah ini ya. Terus kalau di action grid, maka tampilkan show recycle grid. Nah, di sini fungsinya masih belum dibuat ya, jadi wajar saja jika merah. Atau saya buat dulu kosongan deh, biar tidak merah. Nah, terus untuk yang card view kita kosongkan dulu karena memang masih belum ada. Nanti yang ketiga. Oke, selanjutnya sama seperti sebelumnya. Tadi kita membuat item list untuk list. Sekarang kita akan membuat item grid untuk membuat tampilan grid itu sendiri. Caranya sama, buka folder rest, di layout kita buat new, pilih layout resource file, namanya samakan ya, item grid. Root elemennya relative layout, resource setnya main, directory-nya layout. Kita tekan tombol OK. Nah, di sini kita hanya perlu menambahkan image saja, tidak seperti kalau di list tadi ya. Karena kalau di grid nanti kita akan menampilkan tampilan gambar dalam bentuk kotak-kotak. Nah, sekarang buka gridnya, kita tambahkan image ini biar cepat ya. Tambahkan image di sini. Yang merah kita import. Terus layout width-nya match, layout height-nya wrap ya. Wrap. Oke. Sejauh kok nggak mau wrap content. Nah, seperti ini. Sudah, kita coba view-nya. Oke, seperti ini ya tampilannya. Ini ada warning, ada
ada warning. Kita cek warningnya, image without content description. Oke, idealnya sebuah gambar tetap, sebuah image itu harus ada content description-nya. Kita bisa fix di sini. Nah, ini ada warning lagi, nggak boleh menggunakan hardcode. Oke. Nah, oke, sudah tidak ada warning. Selanjutnya, apalagi? Selanjutnya kita akan membuat sebuah adapter. Nah, sama ya seperti yang sebelumnya. Membuat adapter di folder adapter juga. Pilih new, Kotlin file or class, pilih class, enter. Oke, terbentuklah. Sama, kita juga akan membuat sebuah inner class. Nah, inner class di dalam create my adapter. View-nya kita import, recycler view-nya kita import. Kita akan menggunakan image view, kita import juga. Terus image view ini adalah image item foto, itu diambil dari sini ya. Image item foto. Yang merah R-nya kita import juga. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan panggil sama my data ya di sini. Nah, selanjutnya kita panggil yang sudah kita buat tadi, create view holdernya. Oke, my data kita import. Seperti biasa, dia akan meminta sebuah implement member. Kita tekan tombol enter. Kita pilih ketiganya, tekan tombol OK. Nah, sekarang masing-masing implement ini kita akan isi. Untuk bagian on create view holder sama ya. Jadi di sini view-nya akan mengambil view dari item create ya. Di sini mengambil dari item create. Kalau yang sebelumnya mengambil dari item list. Sebentar, view grupnya view grupnya masih merah. Oke, oh di sini namanya parent ya, samakan saja ya, di sini ganti jadi view group. Nah, seperti ini. Selanjutnya get count-nya. Get count-nya oke. Lalu jadi get count ini akan dapat digunakan untuk menghitung total dari item yang akan dipanggil itu. Selanjutnya create view holder. Nah, barulah di sini kita implementasikan pemanggilan image item foto ini. Item view-nya di sini ya, pakai item view. Kalau bawaannya namanya holder ya. Gimana enaknya pakai apa? Oke, bebas pakai apa saja. Pakai item view boleh, pakai holder juga boleh. Nah, oke, di sini masih merah holder. Create view. Item view. Sebentar, ini merah. On band view holder, on band view holder. Oke, on band view holder ya. Ini harusnya pakainya ini, tetap menggunakan client. Jadi mengambil gambar dari internet. Nah, seperti ini.
Oke, sudah jadi. Nah, di sini seperti biasa warnanya abu-abu. Itu artinya kelas ini masih belum dipakai oleh siapapun. Selanjutnya kita ke bawah, yaitu kembali ke main activity. Di main activity fungsi show recycle grid-nya sudah dibuat tapi masih kosong. Kita akan panggil ya. Nah, ini sama seperti sebelumnya menggunakan RF My Data, yaitu recycler view yang ada di sini. Jadi ini satu recycler view dipakai oleh banyak adapter gitu ya. Sama di sini layout manager. Terus di sini kalau ini memanggilnya adalah list my data adapter. Kalau di sini panggilnya grid layout manager ya. Import. Nah, di sini span count adalah untuk menampilkan jumlah gridnya. Terus grid my adapter yang sudah kita buat tadi di sini kita panggil. Oke, sekarang sudah. Lalu langsung tes ya, kita running aplikasinya. Proses install. Oke, sudah berjalan. Nah, sekarang menunya sudah ada. Ini tampil list. Coba kita tes tampil gridnya. Nah, sekarang sudah tampil ya gridnya. Ada list, ada grid. Nah, karena memang datanya yang diisi baru 2, ya tampilnya hanya 2. Nah, nanti silakan teman-teman datanya diperbanyak lagi, lebih dari 10 ya nanti. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita akan membuat tampilan card view. Nah, tampilan card view ini mari kita mulai. Yang pertama harus dilakukan adalah sebelum kita memulai card view, seperti biasa kita harus melakukan commit dan push dulu ya. Jadi agar kode yang kita buat dapat terbaca dengan baik. Masuk ke version control. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ada 5 file yang memiliki perubahan dari sebelumnya. Grid my data, item grid, main activity, menu, sama string. Sekarang kita akan memasukkan 5 file ini ke dalam branch praktikum 6 ya. Branch praktikum 6. Langsung saja tombol kombinnya diklik. Nah, sebelumnya pastikan ya di sini ada icon branch, masuknya adalah ke praktikum 6. Jangan sampai masuk ke master. Kalau sampai nanti masuk master akan menyebabkan ketika di merge itu terjadi sebuah konflik. 5 ini lokasinya di sini, bisa dicek ya. Sebentar. Ini pastikan semuanya terpilih, jangan. Nah, seperti ini, 5 filenya sudah terpilih semua. Kalau sudah, kita beri message finish recycler grid. Pilihnya yang commit and push ya. Tunggu prosesnya, commit and push. Proses commit sudah selesai, selanjutnya ini adalah proses pushnya. Sudah selesai. Masih pusing ya. Sambil saya cek di GitHub-nya. Tunggu sampai selesai dulu pushnya. Gagal ya. Coba sudah masuk belum? Kita refresh di sini. Ini master. Sepertinya memang belum masuk ya. Kita akan push ulang lagi.
Oke, ini masih yang list. Kita lakukan push lagi. Oke, lewat VCS, pilih git, pilih push. Proses push ini menggunakan koneksi internet. Jadi pastikan koneksi lancar. Oke, sekarang sudah muncul pesan push 1 commit to origin. Nah, berarti udah berhasil. Kita cek di GitHub-nya. Nah, yang grid sudah masuk ya, finish recycler view grid. Oke, sudah masuk. Di sini ada tombol compare and pull request, jangan ditekan dulu. Tekan nanti jika semuanya pada praktikum 6 ini sudah selesai. Karena compare and pull request ini nanti akan melakukan request ya, permintaan terhadap asisten agar asisten melakukan penilaian, lalu melakukan merge atau penggabungan dari praktikum 6 agar masuk ke dalam master. Nah, kalau kita cek di master sekarang ini masih belum ada praktikum 6-nya ya. Praktikum 6 masih belum masuk karena dia masih ada di dalam branch praktikum 6. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Baik, ini yang terakhir, recycler view untuk card view. Pada bagian ini kita akan menambahkan sebuah dependensi baru, yaitu untuk card view. Kita copy ya, lalu kita tambahkan di Gradle milik praktikum yang ke-6. Jangan sampai salah di Gradle milik praktikum lain, nanti dia tidak dapat terpanggil. Lakukan sinkron. Tunggu prosesnya sampai selesai. Jika selesai, selanjutnya kita akan membuat kita akan memanggil ya, tapi sebenarnya fungsi ini belum terbuat, tapi kita panggil dulu, nggak apa-apa. Kita panggil dulu. Oke, sudah selesai sinkronnya di action card view. Nah, kita panggil tentunya dia akan berwarna merah karena memang fungsinya belum dipanggil. Agar enak dipandang, kita buat kosongan dulu ya. Atau seperti ini kalau mau buat nih. Create function. Nah, ini masih kosongan. Selanjutnya kita seperti biasa membuat item di bagian res, pilih menu, klik kanan, new layout resource file, kita beri nama item card view. Oke, ini ininya kecil. Lalu rootnya relative layout, sort set-nya main, directory name-nya layout. Kalau sudah kita tekan OK. Oke, ini ada typo, hapus. Nah, jika sudah selesai, kita akan menambahkan cukup banyak ya di sini. Cukup banyak komponen. Yang pertama, kita akan memanggil sebuah layout card view. Di dalam card view itu kita akan panggil relative layout. Di dalam relative layout itu kita akan panggil image ya, gambar untuk menampilkan gambar. Lalu ada tag view untuk menampilkan apa ini? Tag view yang pertama nama ya. Lalu tag view yang kedua adalah description-nya. Lalu di dalamnya ada linear layout lagi. Nah, linear layout itu digunakan untuk apa? Untuk menambahkan sebuah tombol atau button ini. Nah, ini ya. Sekarang kita coba kembali ke item card view-nya. Item card view ini di sini masih relative layout. Kita akan tambahkan dulu untuk card view-nya. Ini relative layout-nya hapus saja deh. Nah,
Jadi ini card view. Kalau kita lihat ya di komponen tree-nya, card view-nya sudah terpanggil. Terus kita akan membuat sebuah relative layout. Nah ini ya, sekarang relative layout-nya tampil seperti ini. Di dalam relative layout itu kita akan menambahkan sebuah image. Ini langsung saja ya biar cepat. Nah, image view di sini. Image view di sini layout width-nya 150, height-nya 220, margin bottom-nya 4, center crop, terus ini ada pewarnaan ya. Yang terpenting adalah ID-nya, adalah image item foto. Terus dua buah tag view, ini untuk name-nya. Oke, tampil di sini name-nya. Lalu ada description-nya. Dia tampil di bawahnya sini ya untuk detail. Nah, terus kita akan buat sebuah linear layout lagi, dimana kalau yang linear layout yang atas defaultnya ini adalah vertikal. Terus yang di dalamnya kita akan membuat dalam bentuk horizontal. Jadi ketika nanti komponen yang ditambahkan itu tidak ke bawah ya, tapi ke horizontal. Nah, seperti ini. Tambahkan button yang pertama. Oke, ini. Terus button yang kedua. Nah, ini ya. Sudah ada dua. Ini untuk judul, ini untuk deskripsi atau detail. Terus ini untuk tombol favorit, ini tombol untuk share. Sampai sini masing-masing komponen sudah memiliki ID sesuai dengan yang sudah disiapkan di sini. Selanjutnya kita seperti biasa dibuat adapternya. Nah, kita di sini buat kelas dengan nama card view my adapter. Enter, add. Nah, di adapter ini sama ya, kita yang pertama buat inner class-nya dulu. Inner class itu mendefinisikan beberapa komponen yang akan dipakai. Nah, ini tadi ya, image item foto, item name, item detail, button share, sama button favorit. Kita import. Nah, jika sudah selesai, sama ya, kita panggil, kita akan menggunakan my data juga. Nah, selanjutnya kita akan gunakan card view holder ya. Kita akan panggil card view holder di sini. Oke, seperti biasa, merah ini dia meminta ada implementasi dari recycler view ya. Ketika kita menggunakan recycler view, ada beberapa member yang harus diimplementasikan, wajib sifatnya. Nah, kalau sudah, maka merahnya sudah hilang. Selanjutnya masing-masing pada onCreate view. OnCreate view sama ya, dia akan memanggil view
yang bernama item card view ini. Selanjutnya on item count ya, sama dia untuk menghitung item yang akan ditampilkan. Terus yang terakhir ada on bind view holder. Nah, ini cukup banyak ini. Ini saya copy dulu. Saya jelaskan ya di sini. Loh. Oke. Jadi begini. Pada on bind ini adalah ketika sebuah item recycler view itu tampil ya, dan dia akan menampilkan atau mengambil sebuah ID dari item yang tampil pada masing-masing recycler view-nya. Nah, dia akan diidentifikasi dengan sebuah variabel dengan nama position. Nah, position ini dia digunakan bisa disebut sebagai indexing ya, indexing dari recycler view-nya. Misal yang item pertama itu berarti posisinya 0, item kedua 1, dan seterusnya. List my data ini, kalau kita lihat ke atas, list my data adalah ini ya, isi dari my data yang nanti akan dikirim dari main activity. Lalu glide ini sama, ini digunakan untuk mengambil gambar dari internet. Selanjutnya, nah di sini my data ini setelah dia mengambil berdasarkan per itemnya, dia akan mengisi name ini ke dalam TV name. Nah, TV name itu apa sih? Coba kita cek di atas di bagian inner class ini. TV name itu adalah TV item name. TV item name itu adalah yang ada di dalam item card view. Coba kita cari. Ini ya, TV item name, tag view item name. Oke, aman ya, berarti name description masuk ke TV detail, dimana TV detail adalah TV item detail. TV item detail itu adalah ini ya, TV item detail. Nah, nanti akan tampil di sini. Terus, nah sementara masing-masing tombol ini nanti masih belum bekerja. Favorite sama share masih belum bekerja, jadi kita akan tampilkan dulu dalam bentuk toss. Masih ingat ya toss itu apa? Kalau yang lupa, coba nanti toss itu apa. Nah, di dalam toss itu kita isikan favorite, kita isikan share, sama kamu memilih. Nah, masing-masing favorit ini akan kita ambil name dari item yang diklik atau disentuh gitu ya. Oke, untuk adapter sudah selesai. Selanjutnya pada bagian ini typo juga nih, main activity. Oke. Kita kembali ke main activity. Nah, ini masih kosong. Sama, kita panggil. Nah, ya, biar satu ini yang list, ini yang grid, ini yang view. Nah, oke. Kita lihat sama ya, yang dia panggil adalah recycle view my data. Lalu di sini menggunakan linear layout manager karena dia sebenarnya tampilannya mirip list ya, hanya saja dia dalam bentuk card. Nah, terus panggil card view-nya, panggil adapternya. Nah, sudah. Terus kita running. Nah, sekarang tampil ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba cek card view-nya. Oke, sudah tampil dalam bentuk card view. Ini tadi yang grid, ini tadi yang list.
Sekarang coba kita kembali yang card view. Kalau kita klik, nah ini yang namanya TOS. Oke, favorit, share, favorit, share. Oke, itu ya, kita sudah selesai untuk card view-nya. Seperti biasa, jika sudah menyelesaikan bagian ini, jangan lupa lakukan commit dan push. Ini, lalu ini. Pastikan semua sudah terpilih. Pastikan branch-nya Praktikum 6. Lalu message-nya finish recycler view card view. Oke. Pilih aja langsung commit and push. Tunggu prosesnya selesai. Commit and push. Oke, ini proses push. Kita tunggu. Oke, selesai. Kita cek di GitHub-nya. Nah, card view sudah masuk ya. Namun compare dan pull-nya tetap jangan ditekan dulu karena masih ada satu step lagi yang harus diselesaikan, yaitu menambahkan icon launcher. Dimana icon launcher ini ya untuk membuat sebuah icon di aplikasi kita. Nah, ini sederhana sekali ya. Sederhana sekali, jadi tinggal masuk ke bagian Praktikum 6, lalu masuk ke REST. Bagian drivable ini kita sebentar ke REST. Oke, pilih new, pilih image asset. Oke, selanjutnya masukkan foto avatar pada kolom pad. Nah, bagian pad ini silahkan diklik, lalu pilih dengan foto masing-masing ya, foto pribadi individu. Oke, nah tujuannya kenapa saya meminta menggunakan foto pribadi, agar mempermudah juga saya dalam melakukan penilaian nantinya. Jadi ketika melihat ikonnya itu sudah dapat tahu ini milik siapa gitu. Kalau sudah, tekan next, tekan finish. Nah, oke. Sekarang ikonnya sudah berubah. Jangan lupa lakukan commit dan push lagi. Change icon. Oke, push sudah selesai. Kita cek. Change icon. Oke. Nah, sekarang praktikum 6 benar-benar sudah selesai. Selanjutnya, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah lakukan compare and pull request. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang mengalami konflik ya, konflik antara ketika melakukan pull request. Konflik itu bisa terjadi ketika di dalam master ini terdapat perubahan yang pada file yang sama di praktikum 6 ini. Nah, kenapa tadi saya selalu meminta teman-teman untuk selalu memastikan ketika melakukan commit itu benar-benar di dalam branch praktikum 6. Kalau sampai nanti masuk di dalam master, maka ketika praktikum 6 ini dilakukan merge atau penggabungan, itu akan terjadi konflik. Ya sebenarnya hal ini bisa diselesaikan, masalah ini bisa diselesaikan, tapi ini akan memperlambat pekerjaan dari teman-teman. Oke, sebentar, ini sepertinya ada yang masih belum commit semua. Saya ulangi lagi. Jadi sampai benar-benar di sini tidak ada
file yang tampil ya. Kalau masih ada yang tampil berarti semua file belum tercommit dengan baik, tercommit dan push dengan baik. Nah, sampai kosong seperti ini. Kita cek lagi. Suka lama ya. Oke, sebentar. Nah, sekarang sudah masuk praktikum 6 untuk yang terbaru ya, change itemnya. Nah, setelah ini barulah lakukan compare dan pull request. Nah, compare dan pull request ini adalah untuk melakukan komparasi ya, apakah praktikum 6 dan master itu ada yang konflik atau tidak gitu. Lalu pull requestnya itu adalah untuk menginformasikan kepada asisten agar asisten dapat mengetahui bahwa pekerjaan teman-teman sudah selesai dan sudah siap untuk dinilai keaktifannya. Jika sudah, langsung tekan tombol create pull request. Ini boleh silakan teman-teman tambahkan komentar ya di sini. Lalu kalau sudah create pull request, nanti GitHub akan melakukan pengecekan apakah terjadi konflik atau tidak. Nah, di sini muncul ya, this branch has no conflict. Itu artinya branch 6 dan branch master tidak ada konflik, sehingga kalau pekerjaannya benar-benar yakin sudah berhasil, tinggal lakukan merge pull request. Nah, nanti yang akan melakukan merge itu adalah dari asisten. Nah, di sini bisa terlihat masing-masing prosesnya ya. Ini saya masih kurang ibaratnya kurang detail lagi ya teman-teman. Lebih bagus nanti kalau misal ketika membuat file baru lakukan commit push, ada perubahan lakukan commit push. Jadi nanti pada bagian history ini akan lebih banyak history yang dibaca. Nah, itu ya. Terus nanti ketika asisten sudah melakukan merge, maka pada bagian master juga sudah ada update-nya. Ini saya contohkan. Ini pada bagian master masih belum di merge ya. Itu artinya praktikum 6-nya belum ada. Nah, sekarang saya akan coba, Anda sebut saja asisten sudah melakukan merge ya. Merge itu dengan tekan tombol ini. Lakukan confirm. Proses merge. Nah, merge sudah selesai. Di sini saya refresh. Praktikum 6 sudah masuk. Nah, sekarang bagian master sudah berisi lengkap ya, berisi 3, 5, dan 6 sudah ada di sini semua. Oke, itu saja. Selanjutnya bagian terakhir, tugas ya. Silahkan teman-teman dibaca pada bagian tugas ini. Selesaikan modul praktikum. Pastikan tidak ada error pada aplikasi. Demonya bisa dilihat pada link ini. Build menjadi APK, upload file APK ke LMS, deadline dapat dilihat pada LMS. Kriteria penilaian, melanjutkan project pada pertemuan kemarin. Semua fitur pada modul praktikum dapat dijalankan dengan baik. Lakukan improvisasi, keterlambatan pengurangan nilai 20%. Oke, yang A ini lakukan commit dan push pada GitHub. Ini untuk memantau apakah benar-benar melanjutkan dari project yang sebelumnya. Terus saya akan tambahkan juga untuk keaktifan ya. Keaktifan, bukan keaktifan tapi improvisasi. Tambahkan item lebih dari 10. Karena kalau tadi ya kita cek itemnya hanya baru ada 2. Silahkan teman-teman lakukan improvisasi dengan konten apapun, bebas, menjadi lebih dari 10, minimal 10 ya. Tambahkan item minimal 10. Oke, itu saja pertemuan hari ini untuk praktikumnya.
Silahkan teman-teman dikerjakan. Jika ada kesulitan, silahkan untuk ditanyakan kepada saya, kepada asisten, atau langsung di grup WhatsApp-nya. Sekian dari saya, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua.